Halo, co-friend. Di sini ada batang dan kita akan mencari resultan momen gaya yang bekerja pada batang ini terhadap titik O. Masanya dapat diabaikan, karena itu kita tidak perlu menggambar gaya berat pada batangnya ini. Oke, perhatikan bahwa ini terhadap titik O, maka titik O-nya kita jadikan sebagai poros. Kemudian ini kita perjelas ada F1, kemudian ada F2 dan F3. Untuk yang F2-nya diurai ke dalam dua komponen. Yang ini F2X ya, yang di samping sudut. Kemudian yang di sini ini adalah F2Y. Kita namakan resultan momen gaya yang bekerja pada batang ini terhadap titik O itu adalah sigma torsi O. Sigma torsi O sama dengan, perhatikan bahwa momen gaya atau torsi itu sendiri ya merupakan perkalian antara gaya dan lengan gaya yang saling tegak lurus. Lengan gaya itu adalah jarak dari gaya itu bekerja ke porosnya. Karena itu, kita hanya akan peduli dengan gaya-gaya yang tegak lurus dengan batangnya saja. Dan kita tidak akan peduli dengan gaya yang bekerja di poros. Mengapa? Karena gaya yang bekerja di poros, momen gaya yang dihasilkannya itu sama dengan 0. Ya, jadi ia tidak memutar batangnya. Gara-gara lengan gayanya sama dengan 0. Oke, kita mulai dengan torsi yang dihasilkan oleh F3, yaitu gaya F3 itu sendiri dikali dengan lengannya, atau jarak dari F3 ini bekerja ke porosnya, kita namakan R3. Sebenarnya untuk torsi itu sendiri, tandanya bisa plus, bisa minus. Untuk menentukan plus minusnya, caranya begini, kita sepakati dulu saja di awal. Misalkan, untuk torsi yang berusaha memutar batangnya searah jarum jam dikasih tanda positif. Yang berlawanan arah jarum jam dikasih tanda negatif. Nah, torsi yang dihasilkan F3 berusaha memutar batangnya searah jarum jam. Makanya dikasih tanda positif seperti itu. Perhatikan torsi yang dihasilkan F2Y berusaha memutar batangnya berlawanan arah jarum jam. Makanya F2Y-nya bertanda negatif seperti itu. Perhatikan bahwa F2Y ini kan di hadapan sudut 30 derajat, maka F2Y-nya sama saja dengan F2 sin 30 derajat ya, seperti itu. Kemudian dikali dengan lengannya dari sini ke sini kita namakan R2. Perhatikan bahwa R2 lengannya si F2Y ya, kalau R3 lengannya F3. Ya, tentu saja di sini R2 dan R3 akan bernilai sama karena kan sama-sama dari sini ke sini, yaitu 2 meter. Kemudian torsi yang dihasilkan F1 berusaha memutar batangnya berlawanan arah, maka dikasih tanda negatif. F1 dikali dengan lengannya, yaitu dari sini ke sini, kita namakan R1. Dan kita masukkan besar gaya F3-nya diketahui 4 Newton, kemudian lengannya dari sini ke sini, yaitu 2. Besar gaya F2-nya 6 Newton, sin 30 derajat 0,5. R2-nya dari sini ke sini 2 meter. Kemudian gaya F1-nya 6 Newton dan R1-nya dari sini ke sini 1 meter. Setelah dihitung, didapatkan hasilnya min 4 Newton meter. Jadi ternyata besar resultan momen gaya terhadap poros di titik O-nya ini, besarnya, ya ini adalah 4 Newton meter. Adapun tanda negatif yang kita dapatkan ini berarti sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Kalau negatif berarti pada akhirnya si batang ini berputar berlawanan arah jarum jam seperti itu. Ya, jadi besar resultan momen gayanya 4 Newton meter. Di opsi jawabannya adalah yang B. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di soal berikutnya.